Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Helmi Hakim. Dalam video kali ini saya akan membahas materi tentang elektronika dasar dan digital, yaitu konsep dasar elektronika digital. Materi ini merupakan materi dasar yang berguna untuk sebagai modal pemahaman materi-materi elektronika digital selanjutnya, yaitu misal sistem bilangan, aritmatika biner, gerbang logika, encoder dan decoder, dan lain sebagainya. Sehingga saya harap untuk teman-teman bisa mengikuti video ini sampai berakhirnya video ini. Oke, sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe, untuk segera subscribe guna mendukung berkembangnya channel YouTube ini. Langsung aja untuk pendahuluannya. Dalam ilmu sains dan teknologi, semua besaran dinyatakan dalam suatu kuantitas. Kuantitas itu sendiri adalah sesuatu yang telah terukur dan dinyatakan dengan angka. Beda dengan istilah kualitas. Kalau kualitas itu besaran yang menunjukkan baku mutu. Jadi dalam hal ini kita menggunakan istilah kuantitas. Pada dasarnya terdapat dua cara untuk merepresentasikan bilangan secara kuantitas, yaitu secara analog dan digital. Oke, selanjutnya representasi analog. Besarannya itu dinyatakan dalam tegangan, arus, atau gerakan meter yang proporsional atau sebanding dengan nilai dari besaran itu sendiri. Contoh, speedometer pada sepeda motor, artinya kecepatan sepeda motor ditunjukkan oleh gerakan jarum. Jadi istilah representasi ini itu adalah cara menampilkan, dalam hal ini analog. Contoh selanjutnya termometer analog, yaitu temperatur ruangan itu ditunjukkan oleh naik turunnya cairan raksa. Nah, misal dalam gambar ini untuk termometer digital, ketika suhu naik, maka simpangan jarum juga akan naik, juga akan besar. Simpangannya juga akan menjadi lebih besar, seiring dengan naiknya temperatur. Nah, artinya ini sebanding, ya, proporsional. Contoh selanjutnya itu timbangan analog. Massa benda ditunjukkan oleh gerakan jarum. Jadi ketika saya menimbang sebuah benda, semakin besar massa benda, maka simpangan yang terjadi oleh jarum ini juga menjadi lebih besar. Itu ya, artinya proporsional. Oke. Selanjutnya representasi digital. Besarannya tidak hanya ditunjukkan oleh nilai yang proporsional saja, tetapi juga dalam simbol yang dinamakan digit. Seperti ini tampilannya. Jadi ini bentuk dari representasi digital. Ini jam digital, kalau yang ini temperatur digital. Contoh jam digital menunjukkan satuan jam, menit, dan terkadang detik. Nah, namun dalam kenyataannya waktu berubah secara terus-menerus, bahkan tidak dapat direpresentasikan dalam satuan nanosecond karena sangat-sangat kecil. Dalam kasus ini dapat diartikan bahwa representasi digital dari waktu berganti secara diskrit. Nah, maka perbedaannya kalau analog itu perubahan secara kontinu, terus-menerus. Contohnya ya tadi itu ketika sepeda motor ya bergerak dengan kelajuan yang semakin cepat, maka simpangan yang terjadi pada speedometer juga akan menjadi lebih besar. Jadi seiring atau sebanding dengan yang diukur. Artinya perubahannya itu secara terus-menerus. Ya. Terus untuk yang digital itu perubahannya secara diskrit atau bertahap. Oke, lanjut. Sistem analog dan digital. Sistem analog itu adalah kumpulan sejumlah peralatan atau komponen untuk merepresentasikan besaran fisik yang dinyatakan dalam bentuk analog.
Contoh, penguat secara konvensional yang menggunakan transistor sebagai komponen penguatnya. Tape recording, switch. Nah, ini contoh dari tape recording. Jadi kalau istilah sistem analog itu adalah kumpulan dari beberapa komponen atau peralatan yang memang digunakan untuk merepresentasikan atau menampilkan dalam bentuk analog. Nah, sedangkan kalau sistem digital berarti kumpulan sejumlah peralatan yang didesain untuk memanipulasi data atau besaran fisik yang dinyatakan dalam bentuk digital. Contohnya komputer, kalkulator, audio dan video digital, sistem telepon, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh seperangkat komputer yang di dalamnya itu terdiri dari sejumlah peralatan atau komponen yang tujuannya untuk merepresentasikan atau menampilkan dalam bentuk digital. Itu ya. Oke. Sekarang keunggulan dan kekurangannya. Yang pertama untuk yang sistem digital, keunggulannya yang pertama lebih tahan terhadap noise. Artinya, nah ini contoh untuk yang sistem analog. Nah, kalau sistem analog ketika saya menimbang terus ada guncangan, maka hasil bacaannya juga menjadi kurang valid. Artinya ketika ada guncangan, maka jarumnya juga akan bergetar, sehingga bacaannya menjadi terpengaruh. Nah, itu yang dinamakan noise. Nah, beda dengan sistem digital. Kalau sistem digital, untuk noise dari lingkungan itu bisa dikurangi. Nah, itu keunggulan dari sistem digital. Yang kedua, keunggulannya pengoperasiannya dapat diprogram. Yang ketiga, bisa diotomatisasi. Artinya, ini ketika tampilan dalam termometer digital ini kan Celsius. Nah, itu bisa diprogram dalam satuan yang lain. Misalnya Kelvin, Fahrenheit, dan lain sebagainya. Artinya, pengoperasiannya dapat diprogram. Nah, bisa diotomatisasi. Artinya, biasanya gini, dalam sekian menit tampilannya dalam satuan Celsius. Dalam menit selanjutnya berubah lagi dalam satuan yang lain, Kelvin. Nah, menit selanjutnya berubah lagi dalam satuan Fahrenheit dan seterusnya. Nah, artinya dia berubah secara otomatis setiap menitnya berubah satuan. Nah, itu artinya keunggulan dari sistem digital bisa dibuat otomatis. Oke, untuk kelebihan atau keunggulan selanjutnya, ketepatan dan akurasi tinggi. Nah, untuk ketepatan dan akurasi tinggi ini kaitannya dengan noise yang rendah. Gitu ya. Yang kelima, keunggulannya mudah dalam penyimpanan informasi. Jadi, untuk yang sistem digital, hasil bacaannya itu bisa disimpan dalam memori. Nah, beda dengan yang sistem analog. Kalau sistem analog, penggunaannya ya sekali baca. Itu ya, kalau untuk sistem digital, dia hasil bacanya bisa disimpan gitu dalam memori. Oke, keunggulan selanjutnya yang keenam, pemakaian ruang yang lebih kecil, artinya dapat dibuat dalam bentuk chip IC. Nah, sekarang kekurangan untuk sistem digital. Yang pertama harus selalu tersedia sinkronisasi. Artinya untuk mengetahui kapan setiap simbol yang terkirim mulai dan kapan berakhir, dan perlu meyakinkan apakah setiap simbol sudah terkirim dengan benar. Karena ini ada kaitannya dengan perubahan secara diskrit tadi. Sehingga perlu adanya sinkronisasi. Itu ya. Kekurangan yang kedua yaitu memerlukan bandwidth yang besar. Artinya bandwidth itu jangkauan. Ya, bandwidth itu sebuah range. Jadi dengan menggunakan sistem digital untuk mentransmisikan sinyal yang sama diperlukan bandwidth yang hingga 4 kali dari sistem analog. Artinya bandwidth-nya itu yang diperlukan lebih besar. Nah, ini yang menjadikan kekurangan dari sistem digital. Itu ya. Oke, sekarang untuk keunggulan dan kekurangan sistem analog.
Untuk yang keunggulannya yang pertama, sistem yang dihasilkan alam itu adalah dalam bentuk analog. Jadi alam itu parameter-parameter yang secara alami itu kebanyakan dalam bentuk analog. Misal suhu, kecepatan angin, dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya juga yang dijelaskan di sini, sinyal suara dari mikrofon, seismograf, dan lain sebagainya. Keunggulan yang kedua, komponennya sederhana, gitu ya. Yang ketiga, biaya perawatan dan penggunaan lebih mudah dan murah. Nah, ini kaitannya dengan komponennya yang sangat sederhana itu tadi. Selanjutnya, untuk kekurangan dari sistem analog ini. Nah, untuk kekurangan sistem analog ya berarti kebalikan dari kelebihan dari sistem digital. Yang pertama, lebih sensitif terhadap noise, seperti yang sudah saya jelaskan barusan. Yang kedua, ketepatan dan akurasinya rendah. Yang ketiga, pengoperasiannya tidak dapat diprogram, artinya bersifat manual. Yang keempat ini ya, dan tidak bisa diotomatisasi. Itu adalah kekurangan dari sistem analog. Oke, dengan kelebihan dan kekurangan dari sistem analog dan digital, sehingga kita bisa membuat suatu sistem yang memungkinkan untuk mengkombinasi keduanya, yaitu sistem analog dan sistem digital, dengan nama sistem hybrid. Pada sistem elektronik, terdapat dua hal penting yang ketika ingin menerapkan sistem hybrid, yaitu ADC dan DAC. ADC itu adalah analog to digital converter, kalau DAC itu adalah digital to analog converter. Maksudnya ADC itu alat untuk mengkonversi atau merubah dari sinyal analog ke sinyal digital. Kalau DAC berarti alat yang digunakan untuk merubah dari sinyal digital ke sinyal analog. Itu ya. Nah, untuk skema sistem hybridnya seperti ini. Ini saya ambil contoh untuk alat temperatur. Jadi seperti yang saya bilang barusan, alam itu parameternya dalam bentuk analog, suhu. Nah, ketika diukur ya menggunakan peralatan ukur, biasanya di sini itu sensor. Hasil bacaannya itu adalah sinyal analog yang kemudian dirubah dalam bentuk digital oleh ADC. Oke ya, hasil perubahannya dalam bentuk digital baru dimasukkan ke sistem processing untuk diproses hasil bacaannya. Oke ya, baru setelah itu keluarannya dalam bentuk digital dikonversikan lagi oleh DAC ke sinyal analog kembali, baru ditampilkan atau dimasukkan ke controller untuk pengaturan temperatur. Nah, ini skema dari sistem hybrid. Untuk tahapannya itu sendiri ada 3. Yang pertama, mengubah input analog menjadi bentuk digital oleh ADC. Yang kedua, pemrosesan informasi digital oleh digital processing. Yang ketiga, mengubah kembali output digital ke dalam bentuk analog oleh DAC. Itu ya, untuk tahapan sistem hybrid yang utama ada 3 itu tadi. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk teman-teman subscribe bagi yang belum subscribe, dan teman-teman yang menyukai video ini agar mengeklik like dan share. Oke, itu saja. Tonton terus YouTube pada channel ini untuk mempelajari materi-materi elektronika digital yang lainnya. Oke, akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.